Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu, Bapak, terutama Pak Arhan, terus Ibu Ence, terus sama Ibu Marni. Terima kasih juga Pak Mentor juga yang telah hadir mendampingi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya, Ibu, yang di atas SMP Negeri 22 Oturalele, Ibu. Belum kelihatan. Ini Bu, sudah di-share screen. Ya, tapi ada yang tertutup, ini ada your privacy option. Apa ini? Bu Marni tertutup juga ya? Dari Bu Windows Marni, ada tertutup juga ya. Your privacy option, ada tertulis itu. Iya. Coba close dulu dia itu, close yang Stop itu. Dulu, Bu. Ya, stop share ya. Coba lagi, Bu. Ya. Close dulu dia, close, ada kata close di bawah itu yang merah. Iya, Ibu. Di close dia. Ya. Ya. Ini kok ya. itu? Ya, sudah. Alhamdulillah. Iya. Slideshow ya, supaya dia Bu. jelas kelihatan. Relax saja, tidak usah tegang. Iya. Pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak, Ibu. Seminar aktualisasi dari saya, yaitu judulnya penggunaan metode jarimatika dan alat sabut lot untuk mempercepat perkalian dan pembagian pada siswa SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Oke. Terus, nama saya Ahmad Samsudin, tertera di situ NIP-nya, jabatan sebagai ahli pertama guru matematika, unit kerjanya SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi, terus angkatannya 70, NDH-nya ini 02, minta maaf salah ketik itu pas ke copy, Bu. Terus pada kesempatan ini saya juga berterima kasih telah diberi kesempatan mulai dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kabupaten Sigi. Nah, pada pelaksanaan aktualisasi itu dilaksanakan pada 5 Juni 2021 sampai 9 Juli 2021. Tempat pelaksanaannya yaitu tempat kerja saya, unit kerja saya yaitu SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Realisasi kegiatannya itu berupa 4 kegiatan, Pak. Di sini yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Nanti ada pembelajaran matematika, yang kedua yaitu ada 4 tahapan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu melakukan perkalian dan pembagian dengan alat sabut lot serta melakukan asesmennya. Itu nanti di situ ada juga 3. Nah, terakhir itu refleksi ada 3 tahapan kegiatan. Selanjutnya, yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama yaitu kita melakukan konsultasi dengan mentor yang ada di sebelah saya. Tapi 3 kali kita melakukan, Bu. Yang pertama tanggal 5 Juli 2021 di SMP 1 Atap Negeri 22. Terus berikutnya hari Senin tanggal 7 Juli 2021, beliau masih di bawah. Sebelum saya naik itu saya berkunjung dulu ke rumahnya Bapak. Karena Bapak ada kegiatan di dinas. Terus pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2021, karena saya meminta izin juga sama Bapak di SMP untuk melakukan nanti sosialisasi sama guru. Terus peserta latsar di sini melakukan konsultasi dengan Muhammad Syarif, yaitu Pak Kepala Sekolah. Output hasilnya yaitu hasil konsultasi peserta dapat mendapat bimbingan, masukan, arahan, persetujuan melakukan aktualisasi di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Nilai-nilainya di situ ada akuntabilitas, transparansi, kejelasan target, nasionalisme yaitu ketuhanan, kerakyatan, keadilan, etika publik berupa kejujuran, terbuka, sopan, bersikap hormat, komitmen mutu yaitu orientasi mutu. Nah, di sini dampaknya, Pak, Bu, kalau kita tidak melakukan itu, otomatis kita tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di atas, yaitu mengenai gagap hitung, baik perkalian maupun pembagian. Terus minat belajar siswa otomatis rendah di sana, Pak, Bu. Nah, karena kenapa kok kita tidak bisa melakukan itu? Karena otomatis Bapak tidak mengizinkan kita untuk aktualisasi. Makanya kita minta izin dulu aktualisasi, kalau tidak ya efeknya begitu, Bu. Ujung-ujungnya nilainya nanti siswa jelek karena dia tidak hafal perkalian dan pembagian. Selanjutnya, kegiatan
sosialisasi rekan guru SMP dan SD. Kita laksanakan itu hari Jumat. Nah, kita sosialisasi tanggal 11 Juli 2021 di SMP, terutama di ruang guru. Nah, saya sendiri Bu melakukan sosialisasi ada di akun YouTube saya. Terus matematika di situ guru matematika sama guru SD. Tapi waktu itu guru matematika yang SMP-nya berhalangan hadir. Jadi sisa guru SD, kepala sekolah SD dengan guru SMP ada dari guru BK sama kepala sekolah SMP. Kita lakukan di situ. Terus nilai-nilai dasarnya kita dapatkan akuntabilitas. Lanjut di tahap Lanjut saja analisis dampaknya menjalin Lanjut. kesepakatan. Terus 1.3 tahapannya yaitu menyiapkan peralatan cabut lot. Ada di situ Bu. Kita print di Palu karena di sana tidak ada listrik. Peserta menyiapkan ilmu jarimatika, lembar perkalian, lembar pembagian, dan selanjutnya yaitu pembagian gunting nanti handphone untuk merekam aktualisasi kabel data, laptop, stopwatch, printer, dan plastik. Nah, semua itu peralatan harus disiapkan untuk kelancaran proses aktualisasi. Nilainya ada di situ, Bu. Analisis dampaknya terutama kita bila mana salah satu peralatan tidak lengkap saja, itu otomatis akan menghambat proses kita aktualisasi di lapangan, terutama di SMP 22, karena di sana ketersediaan alat-alat tersebut susah untuk didapat. Oke, lanjut. Terus 1.4, kita melakukan simulasi cara menggunakan alat cabut lot dan pengisian tabel pengecekannya. Pelaksanaannya itu sebenarnya, kalau simulasinya aslinya harusnya tanggal 7. Tanggal 7 saya naik ke atas, Bu, tidak ada siswa karena saya terhambat hujan di jalan, tidak ada tempat berteduh, saya tempat berteduh dekat situ, tapi tidak ada pohon bernaun, jadi saya bawa laptop, bawa apa semua, jadi saya otomatis tidak terlaksana pada hari itu, sampai juga ke atas, tapi tidak ada siswa, karena tanggal 12 baru sampai di atas. Karena hujannya lama. Rabu 9 Juli 2021 di SMP 1 atap juga, Kamis, Jumat, karena anak-anak kadang hadir 5, nanti dilanjutkan berikutnya yang belum hadir, kita tetap simulasikan lagi, supaya mereka mendapatkan hak yang sama. Oke, Outputnya simulasi berlima di sini, yang pada tanggal 8, Bu, itu alhamdulillah yang 5 itu bisa mengajarkan hari berikutnya ke teman yang lain. Jadi kita main tutor sebaya, nanti anak-anaknya juga digitkan untuk dia mengajar teman-temannya, pakai bahasanya sana. Jadi kadang saya juga sendiri tidak tahu apa yang dia ini kan, tapi anaknya paham ketika saya cek. Terus nilai-nilai dasarnya otomatis akuntabilitas seperti itu, analisis dampaknya menggunakan alat cabut lot, tidak menguasai jarimatika. Terus di sini selanjutnya persiapan belajar yaitu kegiatan kedua, pembelajaran matematika. Apa semua di situ ada 4 tahapan, yaitu tahapan kegiatannya pertama persiapan belajar, doa, absensi, apresiasi. Di situ absensi itu setiap proses aktualisasi di SMP itu dilaksanakan peserta memimpin siswa melakukan doa, absensi, persepsi. Nah, di sini output yang kita dapatkan, peserta mendapatkan kelancaran proses belajar karena kita berdoa atas izin Allah, kita diberi kelancaran. Tingkat disiplinnya itu dari apa? Dari absensi, Bu, menjelaskan indikator pencapaian. Karena persepsi nanti kita sampaikan bahwa ini harus kamu kuasai sampai akhir dan lain sebagainya. Ada tingkatan untuk bisa tuntasnya. Nilai dasarnya ada di situ, analisis dampak, lanjut itu, Bu. Ya, lanjut. Terus 2.2 atau tahapan kegiatan 2.2 yaitu membagikan alat perkalian, pembagian, dan alat pengecekan. Oke, terjadi pada tanggal 8 dan selanjutnya tiap hari. Terus outputnya otomatis anak dia mendapatkan alat tersebut, nilai dasarnya ada di situ, analisis dampaknya tidak tercapainya aktualisasi ini. Terus kalau tidak ada alat itu. Terus karena kita judulnya kan alat peraga tadi. Terus 2.3 mengidentifikasi siswa yang hafal perkalian dan pembagian, yaitu setiap proses pelaksanaan aktualisasi di SMP 1 atap, itu pelaksanaannya peserta nanti mengidentifikasi, saya sendiri mengidentifikasi mana yang sudah hafal, mana yang belum lewat tabelnya. Kita data tiap hari. Terus outputnya mengetahui tingkat keberhasilan aktualisasi dari data tersebut, kita olah lagi nanti di asesmen. Nilai-nilai dasarnya ada di situ, analisis dampaknya otomatis untuk mengetahui seberapa cepat atau tuntas tidaknya anak itu gagap hitung. Nanti akan kelihatan di berikutnya, tahapan 3. Terus di sini, 2.4, mempraktekkan jarimatika dan alat cabut lot. Pelaksanaan setiap proses aktualisasi otomatis, karena tiap hari kita lakukan itu, kita waktunya juga mepet, Bu. Terus di sini alhamdulillah mempraktekkan jarimatika, Bu, dari jarimatika sekitar jujur saja efektifnya di sana 15 hari karena anak-anak itu libur, Bu, libur semester.
kita saja minta maaf itu ngambil waktu liburnya dia sekitar 5 hari. Saya minta izin sama kepala sekolah, saya minta izin sama orang tua, sama anak-anak, alhamdulillah dia berkenan. Itu 5 siswa tuntas gagap hitung. Itu berarti dia tuntas perkalian dan pembagiannya. Gimana ketuntasannya itu? Kita lihat dari apa? Dari tiap operasi per lembar itu minimal maksimal apa? Itu dia per lembarnya harus maksimal 6 detik. Kalau di atasnya itu tidak bisa, Bu. Dia tidak tuntas. Jadi kalau misalkan dikonversi ke waktu ini itu 12 menit 6 detik itu sebanyak 121 lembar. Kalau nanti ada perkalian dengan pembagian nanti digabung itu 242 lembar berarti harus 24 menit 12 detik. Itu harus selesai mereka lakukan itu. Itulah ketuntasan. Itu dari mana indikator itu? Itu saya dapat dari ada teman dari Tegal, itu dia lulusan ITB, dia ada itunya yang dia langsung sampaikan. Anak-anak mengalami gagap hitung dan lain sebagainya. Terus selanjutnya 5 siswa tidak sama sekali mengikuti, 5 siswa tuntas, tapi hanya perkaliannya saja. Nah, sisanya tidak tuntas sama sekali. Dia ikut tapi tidak tuntas sama sekali. Ada 9. Terus nilai-nilainya ada di situ, terus analisis dampaknya ada di situ. Selanjutnya, kegiatan mempraktekkan jari matica dan alat sabut lot. Tadi sudah. 3.2 yaitu mengisi hasil pengecekan. Nah, itu pengecekannya yang di tabel ini nanti akan kita cek tiap hari. Ada kita alat buktinya. Terus, itu otomatis dampaknya untuk kita tahu anak itu nanti tuntas tidaknya perkalian pembagiannya. Kita bisa lihat dari sini. Kebanyakan kalau guru-guru di tempat lain, dia tidak tes sampai segitu detail. Jadi kita tidak tahu mana perkembangan anak, mana yang benar-benar hafal, mana yang tidak. Hafal. Ketika kita cek, mereka tidak tahu. Itu begitu. Terus di sini kegiatan 4 yaitu melakukan refleksi dan umpan balik. Oke, di sini refleksi dan umpan balik itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama diskusi dan umpan balik. Jadi anak-anak suruh maju ke depan. Nanti dia diceritakan apa cara cepatnya dan lain sebagainya. Mereka pertama masih malu-malu, lama-kelamaan ada yang mau. Terus outputnya yaitu di situ anak-anak berbagi trik, cara cepatnya, cara membaginya dan lain sebagainya. Terus nilai-nilai ada di situ, Bu, analisis dampaknya ketika dia tidak mau ke depan, mungkin 1, kikir ilmu atau mungkin dia malu, masih malu. Terus 4.2 yaitu menyampaikan laporan kepada kepala sekolah. Itu sudah dilakukan kita, Bu, di situ. Nah, alhamdulillah diterima dia laporannya. Terus yang ke 4.3 itu tanggal 3. Itu saya naik ke atas membagikan reward. Yaitu terbaginya semua hadiah, baik pemenang ataupun peserta. Peserta mendapatkan ini, tapi kalau pemenang juga beda. Hadiahnya dengan sertifikat, Bu. Terus di sini kita penutup atau kesimpulan. Itu otomatis terlaksana 100%, Bu. Walaupun 5 yang tuntas. Tapi itu pun berat, Bu. Kalau saya di Palu biasanya 3 bulan mereka sampai bisa separuhnya bisa tuntas. Alhamdulillah di sana anak-anaknya mereka fokus karena mereka gadget tidak ada, TV tidak ada, mereka terkonsentrasi penuh. Terus yang kedua yaitu selama melaksanakan kegiatan aktualisasi, peserta selalu berusaha menerapkan nilai-nilai dasar. Jadi bukan hanya peserta, kita ajak juga anak-anak. Yuk anak-anak, kamu jujur ya ketika mengecek dan lain sebagainya. Jadi ada pelatih, ada peserta nanti di sana. Terus dalam menjalankan kewajiban menjadi seorang guru di SMP 1 Atap Negeri 22 Sigi. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan aktualisasi banyak sekali hambatan. Mulai dari di sana faktor cuaca, libur kenaikan kelas, pokoknya intinya masih kesadaran untuk mereka sekolah itu rendah sekali, Bu. Karena mereka banyak yang ke kebun, padahal di belakang sekolah, mereka menginap di kebun dan lain sebagainya. Apalagi di sana musim tanam. Sekarang banyak hujan, Bu. Itu kendala-kendala yang dihadapi. Makanya tingkat kehadiran itu ada di absensi, di lampiran berapa, itu ada lampiran 4 atau lampiran 3. Itu cuma di bawahnya 40%, itu tingkat kehadirannya. Terus, tindakan cabut lot perkalian dan pembagian ini mempercepat perkalian pembagiannya siswa di sana. Jadi cepat nanti dia berpikir, nanti cepat dia matanya melihat angka, nanti mulutnya dia cepat bicara, Pak, Bu. Terus kupingnya nanti cepat mendengarkan kalau dia jadi pelatih. Jadi kecepatan itu kita latih. Itu secara bertahap. Terus alhamdulillah dari tadi kan ada 5 anak tuntas, 4 anak tuntas perkaliannya saja tapi pembagiannya masih gagap, 9 anak itu
dia sama sekali tidak tuntas perkalian dan pembagian, 5 anak tidak datang, tapi saya sudah tindak lanjuti, dia di rumahnya sama orang tuanya, kenapa tidak masuk sekolah dan lain sebagainya. Ada yang sudah dilamar dan lain sebagainya. Oke, terus yang kelima yaitu meningkatkan minat belajar siswa. Karena dengan kita lakukan pertandingan, jadi minat belajar siswa, dia semangat. Terus rencana tindak lanjut, alhamdulillah dilakukan lalu sosialisasi sama guru SD, itu insya Allah nanti akan kita lakukan minimal 2 kali seminggu. Terus kita libatkan anak SMP yang sudah lancar atau dia sudah tadi tuntas, untuk yuk kita libatkan mereka menjadi tutornya siswa-siswa SD. Itu kepala sekolah yang berkenan juga sama guru-gurunya. Jadi suatu saat nanti akan kejadian itu. Insya Allah doakan saja sehat selalu. Terus dan akan kita lakukan, pengen sekali itu bikin piala bergilir. Lalu pernah saya lakukan di Satu Lolu, itu piala bergilirnya ada, jadi berapa siswa kita pertandingkan, di situ nanti mereka untuk mendapatkan 1 piala sama sertifikat. Tapi untuk dia supaya tertantang terus, jadi setiap tahun atau barangkali ya 1 semester sekali atau gimana, kita cuma hadiah dari ini. Terus yang ketiga yaitu terjadinya tutor sebaya antara siswa murid SMP ke SD. Saya sudah lakukan kemarin, Bu, sekitar, jadi setelah selesai kita lakukan ini, saya datang ke rumah-rumah warga, saya minta tolong ada kelompok belajar di sana, minta tolong jangan lepas ini, supaya nanti saya masuk tahun ajaran baru, Yona, sama-sama yuk kita buktikan bahwa kamu mampu untuk tuntas nanti pelajaran matematika dan lain sebagainya jauh lebih bagus lagi ke depan. Syukur-syukur kamu bisa nanti kita belajar, mengajar dan lain sebagainya. Begitu dari saya, Bu. Sekian. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsu telah memaparkan. Selanjutnya kami silakan Pak Alham memaparkan hasil aktualisasinya. Alhamdulillah sudah bisa masuk, Pak. Bisa masuk, Pak. Sebelah sini. Bapak sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Alham, NDH 04, pada Latsar Angkatan angkat 70, bertugas di SMP Satap Negeri 22 Sigi. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, SIP, Ibu Mentor, Bapak Mentor, Bapak Muhammad Syarif SH, dan Ibu Kos saya, Insinyur Stince Urianto, MSI. Adapun judul laporan aktualisasi saya ialah penyediaan taman baca dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal sebagai sarana belajar di SMP Satap Negeri 22 Sigi. Pelaksanaan aktualisasi tanggal 7 Juni sampai 8 Juli 2021 di SMP Satap Negeri 22 Sigi, Dusun 3 Watu Ralele, Dolo Barat. Adapun realisasi kegiatan, pertama persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua sosialisasi taman baca, yang ketiga membuat taman baca, dan yang terakhir penggunaan taman baca. Ibu Stince, Ibu. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan yang pertama ialah melakukan konsultasi dengan mentor. Ibu. Masuk di ruangannya. Tanggal 7 Juni 2021 bertempat di kediaman mentor Desa Kaleke. Ini melakukan konsultasi tentang pembuatan taman baca, langkah dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Minta maaf, lupa ini. Adapun nilai yang terkandung dalamnya ialah akuntabilitas, etika publik, nasionalisme, dan anti korupsi. Outputnya ialah
mendapatkan saran, petunjuk, dan arahan dari kepala sekolah atau mentor. Jadi, Untuk analisis dampak ialah penulis tidak akan mengetahui kelompoknya target Pak yang Arhan akan dicapai dan Ibu kegiatan Siti aktualisasi tidak akan terarah. lagi ujian. Tahapan kegiatan kedua, pertemuan dengan teman-teman guru, berlangsung pada tanggal 11 Juni 2021 di ruang guru SMP 1 Negeri 22 Sigi, bertujuan untuk menyampaikan maksud pembuatan taman baca dan meminta dukungan dan saran. Nilai yang terkandung di dalamnya Ya, adalah lanjut tahap akuntabilitas. ketiga aja. Lanjut tahap ketiga aja. Ya. Tahapan ketiga ialah menyiapkan lahan taman baca. Tanggal 10 Juli 2021, lokasi pembuatan taman baca. Tindakan yang dilakukan ialah menyiapkan taman baca, lahan taman baca. Outputnya tersedianya lahan taman baca dan analisis dampaknya. Jika ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan tidak akan terlaksana secara gotong royong. Tahapan kegiatan keempat, membuat undangan sosialisasi. Tujuannya untuk mempertemukan pihak sekolah dan masyarakat atau wali murid untuk dapat bertukar pendapat dan memperoleh hasil keputusan bersama agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Kegiatan 2, sosialisasi taman baca. Pertemuan dengan komite sekolah atau PANIMI ini berlangsung pada tanggal 11 Juni 2021 di kediaman komite Desa Waturalele. Konsultasi tentang pembuatan taman baca dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Outputnya mendapatkan dukungan dan masukan tentang proses pelaksanaan. Oke, lanjut. Tahapan kegiatan kedua, berkunjung ke rumah warga atau orang tua siswa. Di Dusun 3, Desa Waturalele, outputnya mengunjungi rumah warga dan tersebarnya undangan kegiatan. Tahapan ketiga, penyampaian ide manfaat dan kegunaan taman baca. Outputnya tersampaikannya ide, manfaat, dan kegunaan taman baca. Kegiatan ketiga, pembuatan taman baca. Sini membuat desain gambar taman baca. Outputnya tersedianya desain gambar taman baca. Tahapan kegiatan keduanya ialah menyiapkan alat dan bahan. Tujuan mempersiapkan semua perlengkapan agar mudah dalam proses pelaksanaan kegiatan dan outputnya tersedianya alat dan bahan. Untuk analisis dampaknya apabila ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat atau memperlambat proses pembuatan taman baca. Tahapan ketiga yaitu membuat gazebo, pagar, dan tiang bendera. Tempat pelaksanaan di lokasi taman baca. Tujuan untuk pembuatan taman baca ialah menciptakan sarana belajar dan suasana baru dalam belajar yang berasal dari sumber daya alam lokal. Outputnya tersedianya gazebo, pagar, dan tiang bendera. Analisis dampaknya, apabila ini tidak dilaksanakan, maka sumber daya alam lokal tidak termanfaatkan dan tidak tersedianya sarana belajar. Untuk tahapan kegiatan keempat yaitu menyiapkan buku bacaan taman baca. Outputnya mengisi taman baca dengan buku yang tersedia di sekolah dan diperoleh dari kerjasama dengan pihak gereja. Kegiatan keempat ialah penggunaan taman baca. Bertujuan untuk mengetahui buku-buku yang diminati siswa. Outputnya mendapatkan saran, petunjuk. Maaf, salah ini, belum edit. Untuk tahapan kegiatan kedua, evaluasi kunjungan kelompok taman baca. Tujuannya untuk menentukan siswa yang aktif dalam berkunjung ke taman baca. Oke, lanjut. Outputnya ialah perolehan hasil evaluasi berupa jenis buku bacaan yang paling diminati serta siswa yang aktif berkunjung. Ya, lanjut. Tahapan ketiga ialah kuis taman baca. Aduh, ini belum saya. Ya. Lanjut. Sampai tahapan kegiatan keempat ya pemberian reward. Pemberian reward tujuannya untuk membuat siswa bersemangat untuk berkunjung ke taman baca dan outputnya pemberian hadiah yang dapat membantu siswa dan sanjungan agar semua siswa tetap giat belajar di rumah. Kesimpulan, pertama, kegiatan penyiapan taman baca di SMP 1 Negeri 22 Sigi dapat terlaksana 100% dengan manfaat taman baca sebagai sarana belajar dengan suasana yang baru bagi guru dan siswa dan menumbuhkan minat membaca siswa. Yang kedua, terjalin kerjasama yang baik dari berbagai pihak, diantaranya pihak komite
kepala dusun, pihak gereja Korporaturalele, dan masyarakat sekitar. Adapun tindak lanjut yang pertama, melihat antusias warga dalam membuat taman baca, serta antusias siswa dalam berkunjung, Bapak Muhammad Syarif, SH, selaku Kepala SMP Satap Negeri 22 Sigi, akan membuat bangunan taman baca yang permanen. Yang kedua, penulis beserta pihak sekolah akan mencoba menyurat ke perpustakaan daerah untuk meminta buku guna menambah referensi taman baca di SMP Satap Negeri 22 Sigi. Yang ketiga, mengefektifkan kelompok taman baca agar mampu bersaing dengan siswa dari sekolah lain. Yang keempat, menyarankan teman-teman guru untuk membentuk kelompok belajar dan memanfaatkan sarana belajar yang telah tersedia. Yang kelima, menjaga kebersihan dan fasilitas taman baca. Berikut lampiran-lampirannya, Bu. Oke, sudah. Ya, cukup. Ya, sekian dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silakan Pak Mentor, Pak Kepsek untuk memberikan penguatan terhadap kedua peserta Latsar. Silakan Pak. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera ke semua. Pertama-tama Bu, ya, saya selaku kepala sekolah sebagai atasan untuk mereka di sana, juga sebagai mentor. Ya, keduanya peserta ini sepanjang pengamatan saya, mereka sudah berbuat semaksimal mungkin, Bu. Ya, dari artinya begini, Bu. Saya lihat mereka sudah berbuat, ya, dengan kata lain, saya anggap luar biasa. Karena memang tuntutan mereka, syarat mereka untuk menjadi pegawai negeri 100%. Ya. Jadi mereka membuat penelitian aktualisasi ini dengan tidak mengada-ada. Betul-betul mereka laksanakan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Makanya saya anggap luar biasa. Saya ambil sampel contoh mulai dari Pak Ahmad Samsudin. Antusiasnya itu dia berbuat, Bu. Kendati dia itu berjalan. Jalan kaki itu orang sana saja itu luar biasa itu Pak Samsudin. Penilaiannya. Karena orang asli sana mereka katakan tidak mampu melihat seperti guru itu. Setiap harinya naik gunung jalan, pulang juga jalan. Itu kurang lebih 4 hari itu biasa sampai hari Kamis jalan. Hari Sabtu naik lagi. Demi lancarnya dia punya program ini. Saya sendiri lihat, oh, luar biasa. Berarti memang betul-betul sungguh-sungguh. Ini Pak Samsudin. Kemudian untuk progres yang dia terlaksanakan, Bu, ini aktualisasi hitungan matematika, hitungan cepat. Saya sempat uji coba anak-anak. Saya mau lihat sampai di mana, apa memang benar-benar mumpuni ilmu yang dia gunakan. Enggak. Ya, alhamdulillah, Bu, saya lihat, saya coba, betul. Dari sekian anak-anak yang sudah sempat diajarkan, itu terbukti. Saya lihat, boleh, sudah ada peningkatan anak-anak. Jadi saya angkat jempol. Nah, ini hanya progres kira-kira hanya kurang lebih sebulan. Makanya saya bilang, bagaimana kira-kira nantinya kalau Pak Samsudin sudah 100% di sana, jangankan sedangkan waktu 1 bulan anak-anak, saya sudah angkat jempol, sudah kemampuan. Jadi saya tuntut dia, insya Allah saya bilang ke depan, 1 tahun ke depan, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, anak-anak kita bisa kita boleh uji coba dengan anak-anak yang berada di dataran rendah, apa kami dataran tinggi dari pegunungan. Ikut Olimpiade, Pak. Iya, insya Allah, Bu, ke depannya. Jadi Pak Samsudi dikatakan, siap Pak, saya pegang kata-kata kamu. Dan saya berani mempertanggungjawabkan kepada coach kamu, bahkan penguji kamu, bahwasanya kamu benar-benar sudah melaksanakan tugas kamu semaksimal mungkin. Oke, terima kasih untuk Pak Samsudin, Bu. Sekarang untuk Pak Alham. Kembali Pak Alham, ya saya katakan kurang lebih sama juga, Bu. Antusiasnya saya katakan luar biasa ini calon guru-guru nanti di sana. Karena kenapa? Pertama, Bu, saya salutnya sama Pak Alham.
dia punya kerjasama sesama masyarakat dan dengan anak-anak. Bahkan Pak Alham sendiri ini, dia rela Bu tidur di sana. Kan sendirinya demi untuk mensukseskan programnya ini, Taman Baca. Saya sendiri tanyakan kepada masyarakat, masyarakat begitu antusias orang tua siswa. Bahkan mereka itu rela memberikan bantuan untuk menyediakan itu sumber daya alam yang ada seperti bambu, bahkan mengambil alang-alang Bu untuk persiapan dengan gatal-gatalnya mereka ya, tanpa diberikan upah. Hanya kami dari pihak peserta memberikan mereka minum, berikan kopi mereka untuk makannya. Tidak ada yang mengharapkan imbalannya. Berarti di situ saya menilai berarti antusias orang tua siswa begitu besar terhadap kita yang guru. Nah, itu yang saya angkat jempol, sosialisasinya kepada masyarakat, bahkan kepada pihak gereja saya lihat Pak Alham antusias ke sana. Bahkan malam Bu, anak-anak itu sempat datangi Pak Alham, minta diajarkan untuk belajar, diajarkan untuk membaca. Nah, di sini saya bilangkan berarti anak-anak sudah mulai tertarik minat untuk gemar untuk membaca. Ya. Sekali lagi Bu, saya salut kepada kedua orang peserta Latsar ini, CPNS yang tahun 2021 ini. Mereka begitu antusias, mudah-mudahan antusias mereka ini jangan hanya di 80%. Mudah-mudahan nantinya jadi mereka jadi ASN full, betul-betul mereka mempertahankan disiplin mereka begitu. Itu saja harapan saya Bu. Terima kasih Bu, saya sebagai kepala sekolah kalian mentor mereka. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor telah memberikan penguatan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pak Samsu dan Pak Alham ini sangat-sangat mendukung baik ya adanya dan sangat semangat ya. Terima kasih Pak. Bapak sudah bersama kami juga dalam seminar ini. Selanjutnya kami silakan Pak Penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Stince. Pertama saya mohon maaf dulu tidak mengaktifkan kamera karena saya lagi posisi baring sedikit. Silakan. Agak pusing sedikit ini. Silakan Pak. Terima kasih juga untuk Pak Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam ujian seminar aktualisasi untuk mendampingi kedua peserta kami, Pak Alham dan Pak Samsudin. Terima kasih sudah memantau dan memonitoring, kemudian melihat bagaimana kegiatan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh kedua peserta ini. Harapan kami juga sama, Pak Mentor, untuk tetap semangat, kemudian tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN, semangat menjadi seorang guru mengajarkan kepada anak-anak didik. Kami juga terus berharap pada Pak Mentor untuk tetap mengarahkan kedua orang guru ini agar bisa lebih baik ke depannya, kemudian bisa menjadi guru panutan di sekolahnya, kemudian tentunya bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Mentor. Kami ucapkan yang pertama Pak Samsudin dan Pak Alham. Ada beberapa catatan-catatan dari saya terkait dengan kesempurnaan laporan ini. Mohon untuk dicatat dan diperbaiki dan dilengkapi laporannya. Saya sengaja mematikan kamera karena saya posisi baring karena baru tadi saya terdeteksi bahwa saya lagi positif. Jadi saya lagi isoman di Tidak apa-apa Pak. Jadi saya mohon pengertiannya dan kerjasamanya. Lagi berusaha juga ini untuk berkata-kata ya, karena agak sedikit susah, memang tersumbat hidung dan hilang perasa sama sekali. Yang pertama untuk Pak Samsudin dan Pak Alham ya, ini keduanya sama. Catatan dan saran penguji ya, baik dari rancangan maupun aktualisasi ini nanti dimasukkan dalam laporannya. Masukkan saja dalam lampiran.
Kemudian untuk Pak Samsudin, ada beberapa halaman kosong dalam laporan ini. Iya, Pak. Pak Samsudin bisa Maaf. mengedit PDF-nya. Memang ini biasanya terjadi pada saat kita PDF dari Word ke PDF itu banyak halaman yang kosong terikut. Bapak bisa gunakan aplikasi Nitro Pro untuk Nitro Pro. menghapus atau banyak aplikasi yang bisa editor PDF untuk menghapus halaman. Kemudian untuk Pak Samsudin, Iya, Pak. hasil scan lembar persetujuan diperbaiki. Iya, Ya, supaya lebih bagus. Itu Pak Alham juga bisa gunakan, Pak ini juga bisa, Pak Samsudin bisa gunakan aplikasi TurboScan di Play Store. Pilih yang color, jangan yang foto. Kalau kita pakai yang foto itu kertasnya akan berwarna coklat pastinya. Tapi kalau kita pakai yang color, kertasnya itu tetap berwarna putih. Iya. Kemudian Pak Samsudin, Iya, Pak. banyak halaman yang perlu di-enter, ya, seperti daftar isi, tabel, gambar, dan bab 2. Iya, Pak. Ya, itu kalau di bab 2 bikin halaman baru saja. Iya, Pak. Kemudian untuk Pak Alham juga banyak halaman kosong ya. Jadi tolong hilangkan nanti itu juga untuk Pak Alham. Untuk Pak Samsudin, iya Pak. Dan Pak Alham, saran untuk daftar isi ya, buat hyperlink seperti Pak Andi, Ibu Andi Rizky ya, itu kita klik pendahuluan, nanti dia langsung ke halaman pendahuluan. Jadi pada saat di Word itu dia hyperlink, begitu kita PDF kan dia terikut rumusannya. Itu gampang kok, mudah sekali. Nanti bisa belajar. Iya Pak. Kemudian yang selanjutnya untuk Pak Samsudin. Iya Pak. Dan ini juga untuk Pak Alham sekaligus. Saran dan masukan mentor serta rekan guru. Itu kan ada di output. Mungkin ada catatan-catatan itu masukkan di lampiran. Pada saat kita konsultasi kemarin, koordinasi dengan rekan-rekan guru ya. Kemudian tadi sudah perbaiki hasil scan dokumen ya supaya terlihat bagus dan rapi. Untuk Pak Samsudin, Pak Alham, susun kembali lampirannya. Buat per kegiatan lampiran-lampirannya. Misal lampiran 1, ini untuk kegiatan 1. Buat listnya. Iya Pak. Apa saja yang di lampiran 1 kegiatan 1. Misal saran masukan mentor, foto dokumentasi konsultasi, surat persetujuan mentor. Masuk lagi lampiran 2. Apa buat lagi listnya supaya rapi. Kalian bisa masukkan kembali foto-foto kegiatan di lampiran dengan 1 lembar kertas itu maksimal 3 foto supaya hasilnya agak besar. Kemudian tetap taruh keterangan di bawah fotonya. Foto ini sedang apa? Ya. Untuk Pak Alham, undangan sosialisasi. Ya, kan sudah melaksanakan sosialisasi, di outputnya ada undangan sosialisasi kan, itu ditampilkan dalam lampiran, masukkan dalam lampiran. Absensi juga begitu, ya. Semua yang berbentuk dokumen itu di scan, jangan difoto, biar hasilnya bagus. Kalau dia bentuknya dokumen, berarti nanti di lampiran itu dia 1 lembar dokumen untuk dilampirkan, supaya hasil dari lampiran, scan dokumen itu kelihatan bagus semua dan rapih laporan. Kemudian untuk keduanya, ya, ini bukan akhir dari aktualisasi, ya. Ini adalah awal bagaimana kalian latihan, bagaimana aktualisasi. Aktualisasi sebenarnya itu sesungguhnya ada pada saat kalian kembali bekerja sebagai seorang guru di sekolahnya di SMP Satap Negeri 22 Sigi. Kalian menjalani tugas sebagai seorang pendidik. Buat inovasi-inovasi, buat suatu kegiatan-kegiatan
yang memudahkan, yang dapat memudahkan pekerjaan kalian sebagai seorang guru. Tentunya bantu juga kepala sekolah selaku mentor kalian untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Majukan dan kembangkan sekolah kalian. Ibarat tempat kerja kalian itu, ya, itu adalah dapur. Kalian kokinya, Pak Alham dan Pak Syarif kokinya. Kalian mau masak apapun, ya, yang menikmati orang lain. Jadi betul-betul kembangkan dan majukan sekolah kalian. Kalian punya tanggung jawab dan beban yang tinggi, ya, dari ASN lain. Nasib dari bahasa Indonesia itu ada di tangan kalian sebenarnya, tenaga pendidik. Karena generasi-generasi penerus kita yang sekarang dididik ini itu adalah calon-calon untuk memajukan bangsa Indonesia ke depan. Jadi saya titipkan murid-murid kalian, tolong dididik sebaik-baiknya, dan kenapa tidak sekolah yang dianggap terpencil di Sigi, di atas gunung, kenapa tidak bisa menunjukkan prestasinya? Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ya, tergantung dari kemauan, semangat, dan ikhtiar tentunya. Kemudian untuk keduanya, mungkin saja ya kami nanti akan berkunjung ke sekolah teman-teman. Amin. Tolong nanti diterima kami dengan Pak Mentor, Pak Kepala Sekolah tentunya dengan hangat, tanpa harus ada jamuan ya. Kami hanya ingin melihat dan memastikan perkembangan dari alumni-alumni yang dihasilkan oleh BPSDM. Dan tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Sigi. Semoga teman-teman ini karirnya bisa lancar dan sampai di puncak ya. Amin. Kemudian tetap profesional dalam bekerja, tetap menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jangan lupakan itu karena itu adalah kunci dan modal utama kita sebagai seorang ASN. Silaturahim ini harus kita jaga sampai selesai dari ujian, jangan sampai putus ya. Tegur kami jika bertemu atau berpapasan di jalan, tegur saya, Ibu Stince, dan penyelenggara lain. Jangan ragu, jangan sungkan. Jangan karena mungkin saya galak dulunya ya, sampai tidak mau lagi menegur saya nih. Kemudian di balik kegalakan saya itu sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk peserta. Bagaimana bisa lebih baik keluar dari pelatihan, biar bisa lebih disiplin dan bisa betul-betul patuh ya. Ini saya lakukan buat teman-teman semua sebenarnya. Jadi terserah saja, mau nganggap saya galak terserah. Tapi pada dasarnya saya itu orangnya have fun saja sebenarnya. Kemudian perbaiki ya secepatnya laporan dan tambahan-tambahan ini, karena akan ada lembar pengesahan yang akan saya tanda tangani. Nanti via PDF saja, dikirimkan secara kolektif 10 orang di kelompok ini. Saya tanda tangan via PDF saja. Kemudian tentunya harus ditandatangani dulu oleh coach-nya ya. Tetap semangat, tetap profesional, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia jauh lebih baik dari tenaga-tenaga pendidik kita saat ini. Amin. Sebelum saya akhiri, saya juga berterima kasih kepada Ibu Stince yang sudah membimbing ke-10 peserta ini sejak dari awal rancangan sampai dengan aktualisasi sekarang. Luar biasa dedikasi, tanggung jawab, dan kerja keras dari Ibu Stince selaku coach untuk mengarahkan, membimbing teman-teman kita ini. Mudah-mudahan Ibu Stince selalu diberikan kesehatan, sama Tuhan, Ya Allah, Amin. selalu mendapatkan kekuatan dan bisa berbagi ilmunya sama teman-teman Latsar yang akan masuk lagi, karena memang betul-betul padat jadwal kita di tahun ini. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Stince. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Mentor. Mudah-mudahan Pak Mentor diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-harinya. Amin. Terima kasih juga untuk Ibu Marni yang sudah
menjadi host di seminar aktualisasi hari ini. Sudah menyiapkan ruangan dan memfasilitasi saya sebagai penguji dari pagi sampai dengan siang jam 2 ini. Mudah-mudahan Ibu Marni terus diberikan kesehatan, kekuatan, Amin. tenaga, Amin. Amin. dan terus mensupport kegiatan-kegiatan kita yang ada di BPSDM, terutama di bidang kita. Dan mudah-mudahan di balik kerja keras kita semua ini selalu mendapatkan pahala, kemudahan, dan tentunya semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan jika ada salah dan perbuatan saya yang kurang mengenakan, saya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah dosa sekecil apapun. Ya, sekali lagi saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya banyak, juga Pak. berikan kepada host dan moderator. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih untuk Bapak Penguji yang telah memberikan saran masukan perbaikan terhadap Pak Alham dan juga Pak Samsudin. Dan juga kepada Pak Mentor yang sudah setia hadir bersama kita dan sudah mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pak Alham dan Pak Samsudin. Untuk Pak Samsudin dan Pak Alham, catatan-catatan yang telah diberikan oleh Bapak Penguji tolong segera diperbaiki. Ya, ada beberapa hal bahwa daftar isi dibuat menjadi hyperlink, scan memakai aplikasi turbo scan, dokumen memasukkan dalam lampiran dokumen-dokumen penting, ya, dan buat rapikan lampiran per kegiatan dengan ada list di dalam di depannya supaya bisa terbaca apa semua isi dari lampiran tersebut. Kalaupun foto-foto mau ditambahkan silahkan. Jadi boleh ditambahkan foto-foto yang ada di situ di bagian lampiran. Dan juga ada beberapa perbaikan tadi yang perlu dihapus-hapus ya. Memang kata Pak Farhan kalau dipindahkan ke PDF memang demikian. Jadi memang Ibu juga membaca di ini ada beberapa. Jadi tapi itu sudah harus diperbaiki kembali untuk penyempurnaan dari laporan akhir. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih, demikian seminar kita pada kesempatan ini dari pagi sampai siang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih host yang sudah memfasilitasi kami. Minta maaf kesalahannya Terima kita, Bu. kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Sehat. Semangat. Baik, terima kasih Ibu Coach. Alhamdulillah pada hari ini seminar aktualisasi telah selesai berjalan dengan baik dan lancar. Dan kepada peserta sehat selalu ya Pak Mentor dan Coach, dan terutama kepada Pak Penguji yang pada hari ini yang beliau dalam keadaan kondisi tidak sehat, tapi beliau menyempatkan waktu untuk melaksanakan seminar aktualisasi ke-10 peserta. Untuk Pak Penguji, semoga cepat sembuh ya Pak Penguji. Amin. 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 Terima kasih Pak Penguji. Dan saya host Mari mengucapkan sehat selalu. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih banyak Salam Bu sehat. Farhan, Bu. Terima kasih Bu J. Farhan, terima kasih. Live ya. Live, ya, Ya, Bu. silakan. Saya tutup ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu.